Oke, buat kamu yang lagi di usia 20-an, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh katanya ini masa-masa paling seru, tapi kok yang dirasain malah cemas melulu ya? Nah, kalau kamu ngerasain itu tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru hari ini kita bakal bongkar tuntas fenomena yang lagi banyak banget dialami ini, quarter life crisis. Familiar banget kan sama skenario ini? Lagi enak-enak rebahan sambil scrolling, tiba-tiba lihat teman udah dapat kerjaan keren. Ada yang lamaran, ada yang lanjut S2 ke luar negeri. Terus kita di sini masih mikir, aku sebenarnya mau ngapain sih? Perasaan minder dan ketinggalan itu, wah nusuk banget rasanya. Tapi dengerin ini baik-baik ya, poin ini paling penting. Perasaan itu normal banget, wajar sekali. Jutaan orang di luar sana juga ngerasain hal yang sama persis. Ini sama sekali bukan berarti kamu gagal atau ketinggalan. Anggap aja ini bagian dari proses jadi dewasa. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bedah semuanya satu persatu. Kita mulai dari apa sih quarter life crisis itu? Kenapa bisa terjadi? Sampai ke hal yang paling penting, yaitu langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba biar bisa melewati fase ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar kita semua paham sebenarnya makhluk apa sih yang disebut quarter life crisis ini? Gampangnya gini, ini tuh fase di mana kita tiba-tiba mempertanyakan hal-hal besar dalam hidup. Kayak, bener nggak sih kerjaanku sekarang? Sebenarnya tujuan hidupku apa ya? Kok teman-temanku kayaknya makin jauh? Nah, itulah yang namanya krisis seperempat abad. Sebuah momen di mana kita ngaca besar-besaran sama diri sendiri. Dan ini bukan hal yang aneh loh. Bahkan dalam teori psikologi, ini tuh fase yang wajar banget. Ada psikolog namanya Erik Erikson, dia bilang masa-masa ini tuh fase pencarian identitas. Jadi kita lagi ditantang antara, aku mau jadi siapa sih? Lawan, aku bingung harus jadi apa? Jadi kalau kamu bingung, itu justru pertanda bagus. Artinya otakmu lagi bekerja keras membentuk jati diri. Pertanyaan berikutnya, kenapa ya fase ini kayaknya intens banget dirasain sama generasi kita? Yuk kita coba bedah apa aja sih pemicu utamanya? Penyebabnya itu kayak badai sempurna, datang dari mana-mana. Ada tekanan dari luar, misalnya ekspektasi orang tua. Ada juga perubahan besar dalam hidup, kayak baru lulus, terus dapat kerjaan pertama. Dan tentu saja, biang kerok utamanya media sosial. Tempat kita non-stop membandingin hidup kita sama panggung kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget. Padahal kita tahu kan, itu cuma highlight-nya doang. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Apa yang bisa kita lakuin buat ngadepin ini semua? Yuk kita masuk ke langkah-langkah yang konkret dan bisa langsung dicoba. Pertama, buat pikiran kita yang seringkali berisik dan penuh kekhawatiran, coba deh latihan mindfulness. Gampang banget kok. 1, coba deh duduk diam dan fokus sama napas kamu semenit aja. 2, coba body scan, sadari setiap bagian tubuh dari ujung kaki sampai kepala. 3, coba single tasking, kalau lagi makan, ya makan aja, nggak usah sambil nonton atau main HP. Latihan-latihan simpel ini, kalau rutin, bisa banget bantu nenangin otak kita, biar bisa mikir lebih jernih. Nah, sekarang kita pindah ke karir. Ini nih salah satu sumber kegalauan terbesar. Coba deh resapi kutipan ini. Kita tuh sering banget kejebak mikir kalau kita harus udah tahu passion kita dari awal. Padahal kenyataannya, nggak gitu cara kerjanya. Ini dia mindset shift yang penting banget. Ekspektasi kita, aku harus langsung dapat kerjaan impian. Kenyataannya, karir itu perjalanan penemuan. Kita coba sesuatu, mungkin gagal atau ternyata nggak suka. Gak apa-apa, kita belajar dari situ terus coba lagi hal lain. Justru proses jatuh bangun inilah yang nantinya bakal nuntun kita ke jalan yang paling pas. Terus gimana dong kalau kita ngerasa stuck karena belum ada pengalaman kerja? Nah, ini kuncinya. Jangan nunggu. Ciptain aja pengalamanmu sendiri. Serius. Coba deh bikin portofolio dari proyek personal. Mungkin kau bisa nulis blog, iseng-iseng edit video, atau bikin proyek coding kecil-kecilan. Atau coba cara ini, tawarkan bantuan kecil gratis ke orang yang kamu kagumi buat nunjukin skillmu. Intinya, jangan pasif, tapi kita yang jemput bola. Tunjukin ke dunia apa yang kamu bisa. Di atas itu semua, kunci utamanya ada di sini, penerimaan diri. Langkah pertama untuk merasa lebih baik adalah berdamai sama yang namanya ketidakpastian. Stop menuntut diri kamu buat punya semua jawaban sekarang juga. Hidup itu emang nggak bisa ditebak, dan itu bukan salah kamu, it's okay. Konsep musim kehidupan ini ngebantu banget deh.
Anggap aja hidup kita itu punya musim-musimnya. Mungkin sekarang ini lagi musim semi, waktunya kita banyak belajar. Nanti ada musim panas buat kerja keras. Terus ada musim gugur buat refleksi. Tiap musim punya prioritasnya sendiri. Jadi coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang paling penting buatku saat ini? Dan yang terakhir, tapi sama sekali bukan berarti nggak penting, ingat, kamu nggak harus ngelewatin semua ini sendirian. Kalau rasa cemas, bingung, dan sedihnya udah mulai ganggu aktivitas kamu sehari-hari, jangan pernah ragu buat cari bantuan profesional. Di Indonesia ada banyak banget organisasi keren yang siap bantu. Minta tolong itu bukan tanda kamu lemah loh, justru itu tanda kamu kuat. Itu artinya kamu sayang dan peduli sama diri kamu sendiri. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Yuk kita rangkum semuanya dengan sebuah cara pandang baru yang semoga bisa bikin kamu lebih semangat. Jadi, tolong ingat ini baik-baik ya. Semua kebingungan yang kamu rasain sekarang, itu bukan tanda kamu lagi gagal. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Anggap aja ini adalah kesempatan emas buat riset. Kesempatan buat pencet tombol pause, lalu mulai membangun lagi hidup yang benar-benar kamu mau. Bukan hidup yang diharapkan orang lain. Semoga obrolan kita kali ini bisa ngasih kamu sedikit pencerahan ya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku harus mulai dari mana? Tapi coba ubah jadi, oke. Apa satu langkah super kecil yang bisa aku ambil buat diriku sendiri hari ini? Mulai dari situ, pelan-pelan aja. Kamu pasti bisa. Oke.